Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hibbati fillah, akramani wa akramakumullah. Kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal itu adalah merupakan rukun daripada atau merupakan konsekuensi daripada syahadat Muhammad Rasulullah, di mana para ulama menyebutkan kaidah tentang bagaimana seseorang melaksanakan syahadat Muhammad Rasulullah. Di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menyebutkan dalam kitabnya Al-Usul As-Salasah, ta'atuhu fima amar atau tasdiquhu fima akhbar. Ta'atuhu fima amar wajtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallah illa bima syara'. Illa bima syara'. Pertama adalah membenarkan apa yang beliau kabarkan, baik itu perkara-perkara yang telah berlalu ataupun perkara-perkara yang akan datang. Wajib bagi kita untuk mengimani, meyakini dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu melalui wahyu Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah ta'atuhu fima amar. Kita melaksanakan, mentaati apa yang beliau perintahkan. Melaksanakan atau mentaati apa yang beliau perintahkan. Segala hal yang merupakan bentuk perintah, baik itu dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, wajib bagi kita untuk melaksanakannya dengan semampu kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Sebagaimana pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, fa idza amartuhum bi syai', ya, fa idza amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku memerintahkan kepada kalian dengan sesuatu, ya, maka laksanakanlah semampu kalian. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya adalah, ya, meninggalkan, menjauhi apa-apa yang beliau larang dan beliau benci. Beliau larang dan beliau benci, atau beliau cegah. Segala hal yang merupakan bentuk larangan yang ada dalam Al-Quran
ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita untuk meninggalkannya. Dan dalam hal meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya, maka tidak ada toleransi. Mampu atau tidak mampu, maka wajib bagi kita untuk meninggalkannya. Wajib bagi kita untuk meninggalkan larangan-larangan tersebut. Karena para ahli usul mengatakan bahwasanya al-aslu fin nahyi at-tahrim. Bahwasanya pada asalnya larangan itu adalah menunjukkan keharaman. Menunjukkan hal itu adalah merupakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukannya. Sehingga kita meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian ikhwatal iman, azanillahu wa yakum, yang selanjutnya adalah yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Dan tidak menyembah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan, yang beliau syariatkan. Ya. Illa bima syara'. Tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam ini. Segala hal yang bernilai taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan ibadah, yang merupakan ibadah, maka wajib kita mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kita untuk mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, a'azinallahu wa iyyakum. Di samping kita mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita melihat bagaimana generasi-generasi awal yang disaksikan oleh Allah dan Rasulnya sebagai generasi yang paling utama, generasi yang terbaik. Sebagaimana khabar Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, khairul qurun qarni, summa alladhi yaluni, summa alladhi yaluni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Artinya generasi Rasulullah SAW dan juga para sahabat-sahabatnya. Kemudian generasi berikutnya, yaitu generasi para tabi'in, para pengikut setelah sahabat-sahabat Rasulullah SAW, dan tabi'ut tabi'in, orang-orang yang mengikuti tabi'in. Ini adalah generasi yang terbaik sebagaimana khabar Rasulullah SAW tersebut. Maka segala hal ya, yang apabila kita di dalamnya terdapat perselisihan atau mungkin terdapat sesuatu yang samar di dalam memahami ayat ataupun hadis, maka kita kembalikan bagaimana para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in memahami ayat-ayat ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul iman, azanillahu wa iyyakum, di antara mau'idhah sahabat yang termasuk khalifah al-arba'ah yang perlu kita cermati, perlu kita jadikan sebagai sesuatu yang merupakan motivator bagi kita untuk senantiasa beramal, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah mau'idhah Ali radhiyallahu an di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Saleh Ahmad Asyami dengan Mawaidus Sahabah, yang beliau nukil dari kitab Al-Bayan wa Tabyin, di mana Ali radhiyallahu anhu mengatakan,
la takunanna kaman ya'jiz an syukri ma utiya wa yabtaghi ziyadata fi ma baqiya yunha wa la yantahi wa ya'muru an-nas aw yanha wa la yantahi wa ya'muru an-nas bima la ya'ti yuhibbu as-salihin wa la ya'malu bi a'malihim wa yabghidu al-musii'in wa huwa minhum wa yakrahu al-mauta li kathrati dunubihim wa la yada'uha fi tuli hayatihi. Masya Allah, ini mauidhah yang sangat luar biasa, yang apabila seseorang memahaminya, mentadabburinya, maka dia akan senantiasa meningkatkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah kewajibannya sebagai seorang muslim. Beliau menyebutkan la takunanna kaman ya'jiz an syukri ma utiyah. Janganlah kalian menjadi orang yang lemah dalam bersyukur terhadap apa yang diberikan. Jadi mauidhah yang pertama adalah hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sebenarnya. Karena banyak disebutkan dalam ayat wa qalilum min ibadiyas syakur. Sungguh sangat sedikit orang-orang yang pandai bersyukur. Nah, sehingga kita jangan menjadi orang-orang yang tidak mau bersyukur terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sedangkan syukur itu tidak dikatakan syukur kecuali dengan 3 rukun. Kecuali dengan dia mendatangkan 3 hal tersebut, 3 rukun tersebut. Yang pertama adalah meyakini dalam hati bahwa nikmat yang didapatkan tersebut adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan dari kecerdasannya, bukan dari hasil kepandaiannya, bukan dari hasil dari kemampuannya dan seterusnya. Akan tapi semata-mata itu adalah merupakan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya, semata-mata itu adalah merupakan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya bagi orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap itu, wajib baginya untuk meyakini nikmat tersebut adalah semata-mata karunia Allah kepadanya. Rukun yang kedua adalah dia mengucapkan dengan lisannya, imma dengan mengucapkan alhamdulillah, ataupun dia menyampaikan hal tersebut kepada orang lain. Fa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Maka adapun dengan nikmat Rabbmu, maka bicarakanlah, sampaikanlah. Ini adalah bentuk syukur dengan lisan. Kemudian rukun yang berikutnya adalah ta'atul mun'im, yaitu mentaati terhadap siapa yang memberikan nikmat kepadanya. Jadi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut, wajib bagi orang tersebut ketika dia ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan nikmat tersebut dalam rangka ketaatan kepada yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan digunakan untuk hal-hal yang berupa kemaksiatan. Jangan digunakan untuk hal-hal yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan digunakan untuk hal-hal yang menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala dan justru akan tercebur ke dalam kemaksiatan dan kesesatan. Maka ini di antara rukun syukur, sebagaimana itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian yang selanjutnya adalah wa yabtaghi ziyada fima baqiya. Sedangkan dia mengharapkan tambahan dari apa yang tersisa, yang belum diberikan kepadanya. Dia tidak mau bersyukur, akan tapi dia justru meminta tambahan. Padahal la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan aku tambahkan nikmatku kepadamu.
Dan jika engkau kufur, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan ditambahkan. Bahkan apa? Inna adzabi lasyadid. Sungguhnya azabku adalah sangat pedih. Hingga sini ada ancaman bagi orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih. Maka ketika seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatnya. Yanhi wala yantahi. Dia melarang akan tapi dia tidak berhenti darinya. Dia melarang orang lain untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, akan tapi dia sendiri tidak mau berhenti dari larangan tersebut. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang seperti ini. Wa ya'murun nas bima la ya'ti. Sedangkan dia apa? Dia juga memerintahkan orang kepada beramal baik, pada beramal saleh, akan tapi dia sendiri tidak mendatanginya, tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun." Sungguh besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, ya, engkau mengucapkan tapi engkau tidak melakukannya. Ya, engkau mengucapkan sesuatu yang engkau tidak melakukannya. Dia melarang akan tapi dia sendiri tidak meninggalkannya. Engkau memerintahkan kepada orang lain berbuat kebaikan, akan tapi dia sendiri tidak melakukannya. Sungguh kemurkaan Allah Subhanahu wa taala besar kepada orang yang seperti ini. Maka kita, sebagaimana nasihat Mau'idah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, jangan sampai kita menjadi orang yang seperti ini. Yuhibbus salihin wa la ya'malu bi a'malihim. Dia mencintai orang-orang saleh. Dia faham perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai macam hadis agar kita mencintai orang-orang saleh. Akan tapi dia mengaku cinta kepada orang saleh, tapi dia tidak mau mengamalkan amalan-amalan orang saleh. Ya, wa yabghitul musii'in wa huwa minhum. Sedangkan dia membenci orang-orang yang berbuat buruk, berbuat kemaksiatan, akan tapi ternyata dia juga termasuk mereka. Maka sekali lagi jangan kita menjadi orang-orang yang seperti ini. Ketika kita mengaku cinta kepada orang-orang saleh, mencintai Rasulullah, mencintai sahabat-sahabat Rasulullah, mencintai tabi'in dan orang-orang saleh yang mendahulu kita, maka kita berusaha semampu kita untuk mencontoh amal mereka. Karena Rasulullah SAW sebagai qudwah hasanah bagi kita. Karena sahabat-sahabat Rasulullah SAW adalah merupakan, ya, murid-murid Rasulullah SAW yang pertama, yang mereka mengamalkan seperti apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian, oh ya begitu, al-musiin fahuwa minhum. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti ini itu. Dia benci kepada orang-orang yang bermaksiat, benci kepada orang-orang yang buruk akhlaknya, akan tapi ternyata dia termasuk mereka. Waliyadzubillah. Wa yakrahu al-maut likathrati dunubihi. Dia takut mati. Dia benci akan kematian datang menjemputnya. Karena apa? Karena banyaknya dosa yang dia miliki. Akan tapi dengan seperti itu, dia merasa takut akan dosa yang dia lakukan tersebut, akan apa? Wala yada'uha fi tuli hayati. Dia tidak meninggalkan selama hidupnya. Dia tidak meninggalkan selama hidupnya. Dia di sisi yang lain takut kalau malaikat maut menjemputnya, mencabut nyawanya. Ya, akan tapi ya, dia takut mati tersebut karena sebab apa? Karena sebab dosanya banyak. Tapi ternyata apa? Tapi tetap dia berada di atasnya. Tetap berada di atas kemaksiatan yang dia takut terhadap kematian ketika menyebutnya. Bagi ikhwatul iman azinallahu wa ikum, ini adalah merupakan nasihat yang sangat-sangat baik untuk kita perhatikan, ya, sehingga kita bisa semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semakin betul-betul mawas diri, apakah yang saya lakukan ini akan menyebabkan kita selamat di dunia dan di akhirat, atau justru akan mencelakakan kita
di dunia dan di akhirat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.